Terakhir sebagai pembahasan yang penting terkait dengan psikologi positif itu adalah kebersyukuran dan sabar itu. Sebab apa? Dalam hadis Nabi itu ditegaskan betul dan sangat-sangat filosofis itu. Ketika kita menghadapi musibah, alternatif sikap itu cuma dua. Syukur dan sabar. Kenapa? Karena musibah itu kan bisa baik, bisa negatif. Ya kan? Bisa positif, bisa negatif. Bisa yang kita harapkan, bisa yang tidak kita harapkan. Kalau musibah itu berupa sesuatu yang kita harapkan, jenjang karirnya sangat mulus sekali, gampang sekali, harapannya terwujud, ya udah nggak ada alternatif lain kecuali syukur. Tetapi ketika apa yang kita harapkan itu belum terwujud, maka solusinya adalah sabar. Nah, cuma sabar yang benar itu seperti apa? Nah, itu yang penting. Selama ini kalau orang mendengar kata sabar juga banyak yang salah persepsi. Kan sabar itu cenderung diartikan sebagai nerimo kalau dalam bahasa Jawa, menerima apa adanya. Padahal kata sabar itu bukan hanya menerima apa adanya. Dalam kajian saya terhadap ayat dan hadis Nabi, saya menyimpulkan orang dikatakan sabar kalau memenuhi 4 aspek. Jadi orang dikatakan sabar itu kalau dia memenuhi 4 aspek. Yang pertama adalah yakin, al-yakin. Itu orang sabar. Al-yakin itu apa? Apa yang dihadapi, dia yakini betul, pasti atas pengetahuan dan izin Allah. Unsur yang kedua dari kesabaran itu apa? Ikhtiar. Ketika dia mengetahui hal ini, ujian atau persoalan yang dihadapi, maka dia ikhtiar. Dari kata khair artinya baik. Maka ikhtiar itu bisa dimaknai mencari solusi yang terbaik. Berarti sabar itu kan tidak pasif. Sabar itu tidak diam, tetapi sabar itu proaktif. Ikhtiar itu dari kata khair, yaitu baik. Ikhtiar berarti mencari solusi yang terbaik. Ketika kita melakukan ikhtiar, inovasi, kreasi untuk keluar dari problem yang kita hadapi, ya tidak selalu kemudian instan, tidak selalu cepat hasilnya. Maka unsur yang ketiga dari sabar itu adalah istiqomah. Ajak kontinuitas dan memaksimalkan ikhtiar. Itu unsur sabar. Nah, baru kemudian yang keempat itu adalah tawakal. Tawakal itu dimaknai sebagai menyerahkan hasil yang terbaiknya menurut pertimbangan dan kemauan Allah. Karena asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita suka sesuatu padahal jelek buat kita. Atau sebaliknya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita benci, tidak suka sesuatu padahal itu yang terbaik. Persepsi manusia itu bisa salah. Tapi persepsi Allah tentang hambanya tidak akan pernah salah. Nah, karena itulah di situ ikhtiar dilakukan secara maksimal, tapi juga istiqomah. Setelah istiqomah kita terus berusaha tawakal. Tawakal dalam pengertian menyerahkan hasil terbaiknya kepada Allah. Bukan pasif. Terus melakukan inovasi, melakukan usaha. Sebab manusia seringkali salah persepsi tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Maka saya sering mengatakan begini, Allah itu seringkali memberikan apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita minta. Sebab kalau yang kita minta dituruti terus oleh Allah, walam yamla'u fahu illa turab. Manusia nggak akan pernah merasa puas kecuali sudah mati, kata Rasul. Maka Allah seringkali memberikan apa yang kita butuhkan dibandingkan dengan apa yang kita minta. Maka rasa kebersyukuran dan sabar itu bagian dari psikologi positif yang harus kita kembangkan dalam hidup kita ketika menghadapi musibah, baik hal yang positif maupun yang negatif. Nah, maka di catatan merahnya saya katakan sabar bermakna aktif, tidak menyerah, tidak pasif, tapi lebih proaktif. Itu solusinya, bahwa sabar itu tidak cukup dengan hati,
tapi juga lisan kita menunjukkan rasa kesabaran, kebersabaran si kita itu. Dalam Islam disebut dengan istirja, ya kan? Ketika menghadapi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau dipahami secara mendalam, melahirkan kesadaran ontologis yang luar biasa. Semua berasal dari Allah, semua akan kembali ke Allah. Membuat orang itu hidupnya itu selalu enjoy, gitu. Selalu merasa optimis, gitu. Istirja. Nah, lalu dengan perbuatan merubah kondisi buruk menjadi baik, kondisi baik menjadi lebih baik. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, hadis riwayat Muslim itu. Dikatakan oleh Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan masalah yang dihadapi oleh orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap persoalan yang dihadapi pasti baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan terjadi, tidak akan dimiliki kecuali oleh orang beriman. Apa itu? In asobat husarra sakara. Kalau dia asoba di situ, ditimpa musibah berupa kebaikan, kesuksesan, dan seterusnya, sertifikasi dosennya keluar, itu juga musibah loh, Bu. Nah, musibah itu. Tapi musibah yang sarra, yang mengenakan, yang membahagiakan. Solusinya apa? Sakaro, bersyukur. Fakana khairallahu, itu yang terbaik buat dirinya. Wa in asobathu darra, jika dia ditimpa dengan musibah yang tidak mengenakan, tidak diharapkan, sobaro, dia harus sabar. Fakana khairallahu, itu yang terbaik. Tentu sabar dalam pengertian proaktif, bukan sabar yang pasif gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah sharing keilmuan buat kita semua. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi justru saya harus banyak belajar dari senior-senior kita, terutama di psikologi. Karena saya miskin dalam hal yang bersifat psikologi, ya, saya harus belajar terus. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.